Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septia Heska dari kelas 6B dengan NPM 223510624. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari visualisasi project saya menggunakan Neovis tentang dataset universitas jurusan yang telah diberikan oleh asisten dosen terhadap semua mahasiswa yang ada di kelas saya. Tentunya saya juga mempunyai dataset yang berbeda dari mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Langsung saja kepada penjelasan yang pertama itu, saya diminta untuk melakukan instruksi soalnya itu adalah diminta untuk melakukan download dataset mentah format CSV ini dari Google Drive yang telah diberikan. Berikut adalah Google Drive yang telah diberikan oleh asisten dosen kepada saya, yaitu tentang universitas jurusan ini. Lalu, dataset ini terdiri dari beberapa entitas yang dapat saling direalisasikan. Nah, yang kedua itu, tugas saya itu adalah disuruh melakukan proses modeling data di dalam Neo4j, yaitu membagi data mentah tersebut menjadi bagian-bagian yang dapat direalisasikan atau node dan relationship itu menjadi beberapa CSV sesuai dengan node yang akan digunakan. Yang kedua itu tentukan entitasnya atau node labelnya, atributnya atau propertinya, dan relasi antar node sesuai dengan pemahaman saya. Yang ketiga itu adalah lakukan proses import Neo4j dengan load CSV atau cara lain yang Anda kuasai. Nah, pada kesempatan kali ini saya tentunya menguasai tentang load CSV ini. Lalu saya akan menggunakan cara load CSV ini. Saya juga menggunakan visualisasi datanya itu terhadap Neovis, bukan Popoto, karena saya memiliki alasan lain, yaitu menurut saya menggunakan Neovis ini sangat simpel dan tidak ribet untuk mengekspor datanya. Nah, bisa juga sih saya menggunakan Popoto, tetapi saya agak kurang menguasainya, lalu saya menguasai tentang Neovis ini. Dari tugas-tugas sebelumnya juga saya mempresentasikannya itu di Neovis atau daripada Popoto ini gitu. Lalu ini saya membuat video presentasi ini untuk membuat penjelasan bagaimana saya membagi dan merealisasikan data itu menurut logika saya. Lalu saya juga memberikan penjelasan terhadap masing-masing node yang telah saya buat, relationship-nya, dan bahkan sampai propertinya yang saya gunakan di dalam project ini. Ketiga itu saya melakukan penjelasan mengenai kode visualisasinya dengan menggunakan Neovis ini, lalu saya akan mendemonstrasikan hasil visualisasi saya terhadap project saya ini menggunakan Neovis. Langsung saja kepada soalnya. Atau pembagian dari dataset yang telah diberikan. Nah, di sini terdapat ID universitas, nama universitas, kota, negara, nama jurusan, fakultas, jenjang, tahun berdiri, nama ketua jurusan, asal ketua, jumlah dosen. Nah, pada dataset ini, saya itu memulai proyek ini menggunakan satu CSV yang telah Abang berikan, yang berisikan dari universitas, jurusan, fakultas, dan ketua jurusan yang telah saya sebutkan tadi. Lalu saya tuh membuat lebih terstruktur, saya pecah menjadi beberapa entitas ataupun node, yaitu universitas, fakultas, jurusan, ketua jurusan. Selain itu, saya juga menambahkan 2 entitas pendukung, yaitu saya menambahkan mahasiswa dan akreditasi. Masing-masing entitas ini saya pisahkan dalam file CSV yang sudah tentunya saya buat di dalam file import Neo4j saya, yaitu akreditasi, fakultas, jurusan, ketua jurusan, mahasiswa, dan universitas. Nah, pada masing-masing entitas ini, saya juga memisahkan ke dalam CSV yang terpisah, kemudian saya hubungkan satu sama lain menggunakan relasi yang logis menurut saya, yaitu universitas ini memiliki banyak fakultas tentunya. Nah, fakultas ini memiliki banyak jurusan. Jurusan ini dikepalai oleh satu ketua. Selanjutnya itu jurusan ini memiliki beberapa akreditasi berdasarkan tahun berdirinya.
Lalu ini saya juga langsung saja kepada Cyper query-nya. Berikut adalah Cyper query yang saya gunakan. Node-node yang saya gunakan di dalam Cyper query ini adalah universitas ini memiliki ID, nama, kota, negara. Selanjutnya itu fakultas ini juga memiliki ID, nama, yang ID universitas ini adalah sebagai foreign key-nya. Selanjutnya ini saya juga jurusan ini ia memiliki ID, nama, jenjang, jumlah dosen, tahun berdiri, dan ID fakultas. Selanjutnya itu ketua jurusan ini jumlah dosen. Selanjutnya itu ketua jurusan yaitu memiliki ID, nama, dan asal ketua. Selanjutnya itu mahasiswa ini memiliki ID, nama, dan tahun angkatannya. Selanjutnya itu akreditasinya ini memiliki ID, tahun, dan peringkat akreditasinya. Langsung saja saya juga menggunakan relationship-nya itu, yaitu fakultas ini berada di universitas ini gitu. Saya juga membuat relationship yang kedua itu adalah jurusan ini milik fakultas dari ini gitu. Selanjutnya ini saya juga jurusan ini diketuai atau dikepalai oleh ketua ini gitu. Yang menghubungkan jurusan ini kepada ketua jurusan. Selanjutnya itu mahasiswa ini terdaftar di jurusan ini, yaitu menghubungkan mahasiswa ini terhadap jurusan. Selanjutnya itu akreditasi jurusan ini, akreditasinya itu jurusannya apa gitu, menghubungkan akreditasi ke jurusan. Nah, berikut relationship-nya. Langsung saja kita ke file HTML-nya. Nah, baik pada file HTML ini saya melakukan sebuah contoh ataupun example yang sudah berada di Sepada tentunya di dalam Graph database yang telah diberikan oleh Pak Arbi Hazana Sution tentang Neoffice Library ini. Saya menggunakan seluruh isinya, tetapi saya mengedit beberapa isi terhadap project saya. Tetapi yang paling saya ubah itu yaitu bagian example ini. Nah, di sini awalnya itu memiliki beberapa banyak example. Tentunya dia juga menggunakan example tersebut terhadap dataset yang telah ada. Nah, sedangkan saya menggunakan dataset yang telah Asdos berikan, lalu saya mengeditnya beberapa, dan saya memasukkan dataset tersebut di dalam codingan ini langsung gitu. Nah, pada file ini saya menggunakan beberapa renamean ataupun beberapa perubahan tentang isi codingannya tentunya, yaitu tentang server user saya, server URL saya, server password saya juga mengubahnya, lalu saya mengubah labelnya dan relationship-nya. Nah, pada labels ini saya menggunakan labels ada beberapa macam, yaitu universitas, fakultas, jurusan, ketua jurusan, mahasiswa, dan akreditasi. Nah, untuk relationship-nya saya juga menggunakan beberapa relationship, yaitu berada di, milik fakultas, dikepalai, terdaftar di, sampai akreditasi jurusan. Nah, langsung saja kepada demonstrasi programnya, yaitu saya memvisualisasikan di langsung di
Chrome tentunya untuk memvisualisasikan ini. Nah, berikut. Nah, ini tentunya ini saya menggunakan limit yang 100 dan ini merupakan penjelasan terhadap Grab database saya. Nah, pada University of Oxford ini memiliki beberapa dosen, mahasiswa, fakultas, jurusan, dan akreditasinya. Nah, untuk University of Oxford ini, ia memiliki jurusan humanities. Nah, humanities ini juga berasasi dengan filosofi. Filosofinya ini berisikan tentang beberapa not tertentu, yaitu filosofi ini memiliki dosen yang bernama Prof. Cartley, tentunya memiliki beberapa mahasiswa, yaitu mahasiswa 07, 03, 01, 071, 072. Nah, dia memiliki akreditasi unggul dan fakultas atau jurusan ini tuh memiliki akreditasi yang A. Sedangkan ini saya visualisasikannya menggunakan limit 100. Ketika saya ingin menggunakan limit 200, itu saya tinggal mengubah di bagian HTML ini. Lalu saya run. Nah, berikut hasil visualisasi 200 data ataupun 200 grafik ataupun 200 database yang telah dibuat di file CSV sebelumnya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.